degeneratif. Ya. Nah, penyakit degeneratif adalah berbagai penyakit yang disebabkan oleh kegagalan fungsi jaringan atau fungsi organ atau sistem tubuh. Jadi kegagalan jaringan atau organ atau sistem tubuh itu menyebabkan penyakit degeneratif. Karena itu penyakit degeneratif banyak sekali, dan itu terkait dengan sistem. Ya. Ada sistem kardiovaskuler, jantung, pembuluh darah segala macam, ada sistem saraf, ada sistem hormonal, dan itu kalau itu terganggu karena jaringan atau organnya atau sistemnya terganggu, maka akan timbul suatu penyakit yang digolongkan sebagai penyakit degeneratif. Nah, itu terkait dengan jaringan. Jaringan itu terkait dengan sel. Sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ tubuh membentuk sistem tubuh. Nah, kalau fungsi ini terganggu, maka timbullah penyakit degeneratif. Jadi agak beda dengan infeksi yang sekarang lagi pandemi, ya virus corona. Kalau infeksi itu ada virus dari luar atau bakteri atau jamur masuk ke tubuh kita. Tapi kalau degeneratif itu sel kita yang terganggu, ya terganggu fungsinya, mengganggu fungsi jaringan, organ, sistem tubuh sehingga timbul suatu penyakit. Itu konsep tentang penyakit degeneratif. Apa sih penyebab dari penyakit degeneratif? Nah, penyakit degeneratif itu pada umumnya terjadi disebabkan oleh usia, faktor usia. Jadi seperti tadi Mas Harif bilang, ya semua kita akan menghadapi penyakit degeneratif dengan bertambahnya usia kita. Ya. Makin usia kita makin lanjut, ya maka potensi kena penyakit degeneratif ini makin besar, ya. Nah, kenapa usia berperan dalam penyakit degeneratif ini? Karena sejalan dengan usia kita, makin kita usia bertambah, maka kemampuan regenerasi sel kita itu beregenerasi. Jadi sel kita itu ada usianya, ya. Sel darah 120 hari mati sel darah diganti lagi dengan sel yang baru. Jadi regenerasi sel. Nah, sejalan dengan usia kita, kemampuan regenerasi sel ini akan menurun. Jadi usia 30 tuh udah mulai menurun, ya, menurun. Nah, suatu saat sel-sel yang mati ini harusnya digantikan dengan sel yang baru, tidak mampu lagi digantikan, sehingga jaringannya terganggu, sehingga fungsi jaringan juga terganggu. Itulah konsep penyakit degeneratif. Makanya banyak terjadi pada usia lanjut. Dulu usia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, seperti hipertensi, kemudian stroke, jantung koroner, kanker, diabetes, segala macam. Di usia-usia lanjut terjadi penyakit degeneratif ini. Nah, karena tadi faktor regenerasi selnya yang sudah tidak mampu lagi seiring dengan bertambahnya usia kita. Nah, itu faktor utama. Jadi usia, makin lanjut usia, kemampuan regenerasi sel kita menurun, maka sel yang mati itu tidak tergantikan sehingga terjadi kerusakan jaringan dan sistem tubuh. Nah, tapi bukan hanya faktor usia, teman-teman. Karena ini terkait dengan sel, jadi bukan hanya usia. Kalau usia itu secara alami, ya, alami. Bukan hanya usia, tapi faktor gaya hidup. Nah, ini gaya hidup. Gaya hidup kita juga sangat mempengaruhi terjadinya penyakit degeneratif. Kenapa? Nah, kalau gaya hidup kita tidak sehat, merokok, segala macam, makan makanan yang sembarangan, segala macam, minum kurang, nggak olahraga, segala macam, sel-sel kita itu tidak sehat, ya, banyak keracunan sehingga mati, banyak yang mati, dan kemampuan regenerasinya juga menurun, ya, sehingga seharusnya kemampuan regenerasi sel menurun di usia lanjut, ini di usia muda udah nggak mampu beregenerasi, dan sel-sel yang sehat pun jadi sakit dan mati, sehingga harusnya di usia-usia lanjut timbul degeneratif ini di usia muda pun bisa terjadi kalau gaya hidup tidak sehat, yang sehingga sel-selnya rusak. Jadi itu konsepnya. Makanya ada istilah
penuaan dini segala macam. Terus usia selnya lebih tua dari usia sebenarnya segala macam. Nah, itu karena selnya terganggu dengan tadi banyaknya racun yang meracuni zat kimia segala macam yang meracuni sel-sel tubuh sehingga kemampuan regenerasi menurun, kemudian sel yang mati tidak mampu terganti. Nah, ini jadi selain faktor usia tadi ada faktor gaya hidup yang mempengaruhi timbulnya penyakit degeneratif. Karena itu sekarang untuk diabetes nggak perlu nunggu 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun ada yang udah kena diabetes karena tadi faktor gaya hidup. Hipertensi juga seperti itu. Kemudian ada stroke, jantung koroner segala macam, pengeroposan tulang seperti itu bisa terjadi di usia muda. Jadi nggak nunggu. Kalau dulu mungkin ya orang-orang zaman dulu gaya hidupnya masih gaya hidup sehat, bahan kimia juga masih jarang, itu faktor usia yang menentukan penyakit terjadinya penyakit degeneratif. Tapi di zaman sekarang yang serba kimia segala macam, radikal bebas di mana-mana, itu jadi nggak menunggu usia lagi. Jadi gaya hidup lebih menentukan. Nah, ini teman-teman, jadi ada pergeseran. Kalau di zaman dulu tahun 70-an ke sana itu degeneratif terjadinya pada usia-usia tua. Jarang anak muda kena hipertensi, diabetes segala macam. Tapi di zaman sekarang yang kimia di mana-mana, radikal bebas di mana-mana, itu penyakit degeneratif terjadi pada anak-anak muda karena di selnya sudah terganggu di saat usia muda karena gaya hidup tadi. Nah, teman-teman, itu jadi konsep penyakit degeneratif. Jadi pertama kerusakan sel menimbulkan kerusakan jaringan kerusakan organ, sistem tubuh, sehingga sistem tubuhnya terganggu, otomatis timbullah keluhan yang berupa penyakit, baik itu dari kardiovaskuler atau saraf ataupun dari hormonal. Banyak sekali penyakit yang tergolong di dalam penyakit degeneratif. Nah, itu teman-teman konsep penyakit degeneratif. Faktor usia, kemudian faktor gaya hidup yang mempengaruhi sel-sel kita untuk kemampuan beregenerasinya jadi menurun. Sehingga sel yang mati tidak tergantikan. Sehingga timbullah berbagai penyakit karena kerusakan sel dan jaringan tadi. Nah, secara medis, teman-teman, penyakit degeneratif ini diatasi dengan mencoba mengembalikan fungsi jaringan atau fungsi organ tersebut. Seperti hipertensi, kalau ada vasokonstriksi dikasih obat yang melebarkan pembuluh darah segala macam. Terus banyaklah diabetes dikasih obat yang menekan gula darah, ya. Insulinnya ini dari luar. Sementara insulin harusnya kita bisa memproduksi sendiri, tapi karena selnya terganggu, insulinnya nggak memadai untuk mengatasi gula darah yang tinggi di aliran darah. Jadi terapi secara medis itu dengan mencoba mengembalikan fungsi organ ataupun memasukkan zat-zat kimia yang menggantikan fungsi organ tadi, ya, yang kalau tadi seperti pankreas memproduksi insulin, karena insulinnya nggak diproduksi dengan maksimal, ditambah insulin dari luar segala macam. Nah, ini teman-teman itu diatasi secara medis. Nah, secara medis mengatasi penyakit degeneratif ini ada keterbatasan, ya. Karena disuplai zat-zatnya dari luar, kemudian sel jaringan dan organnya tetap rusak, sehingga ada keterbatasan. Sehingga kalau diabetes, hipertensi segala macam, seumur hidup harus minum obat, ya, konsumsi obat, ya. Karena apa? Karena kalau dia berhenti minum ini maka naik lagi, karena memang yang menggantikan fungsi organ dan jaringan itu dari suplai dari obat tersebut, ya. Ini ada keterbatasannya. Nah, terkait dengan hal-hal tersebut, teman-teman, makanya ini satu solusi saya sejak menemukan tentang air dan mendalami air 10 tahun yang lalu, ya, banyak solusi yang bisa terjawab yang tidak terjawab secara medis, ya. Jadi ini suatu alternatif yang bisa kita terapkan di masyarakat dan juga pada diri kita sendiri, ya.
Nah, itu secara medis ada keterbatasan tadi untuk penyakit degeneratif karena tadi fungsi organnya tidak dikembalikan. Kecuali kalau yang sudah gagal ginjal, ya ginjalnya diganti, ya itu bisa ini lagi ya, cangkok segala macam ya, se ekstrim itu. Nah, sekarang gimana sih sesuai dengan judul Zoom meeting kali ini, peran sebelum kita masuk ke sana, bagaimana cara mencegah penyakit degeneratif ya. Tadi kita udah tahu ya, penyakit degeneratif itu penyebabnya satu faktor usia. Makin usia kita lanjut, potensi penyakit degeneratif akan datang. Faktor gaya hidup ya, gaya hidup. Nah, ini cara mencegah penyakit degeneratif. Nah, kita tahu ada gaya hidup sehat ya, gaya hidup sehat. Apa itu gaya hidup sehat? Dulu kita menerapkan gaya hidup sehat itu satu, makan makanan bergizi, istirahat cukup, olahraga teratur, hindari bahan kimia, jauhi stres segala macam ya. Air kita nggak pernah singgung teman-teman tentang gaya hidup sehat. Paling juga air sekedar minum air putih, seperti itu. Itu nggak berlaku lagi sekarang ya. Minum air putih yang mana? Air putih banyak. Nah, jadi gaya hidup sehat yang bisa kita terapkan satu, kalau saya sekarang menerapkan ke diri saya dan juga saya berbagi ke masyarakat agar masyarakat bisa lebih sehat, gaya hidup sehat saya rubah polanya. Pertama, air sehat menyehatkan. Jadi satu, air sehat menyehatkan dulu sebelum makanan yang lain-lain. Yang kedua, makan makanan bergizi, olahraga teratur, istirahat cukup, jauhi stres, jauhi kimia segala macam. Nah, ini jadi yang pertama itu gaya hidup sehat itu dengan air yang sehat menyehatkan. Ya, itu gaya-gaya hidup sehat. Kenapa? Semua gaya hidup sehat tanpa didukung oleh air yang sehat menyehatkan itu tidak akan jadi sehat. Karena tubuh kita itu 70%, 80% itu air. Jadi air yang mengelola tubuh kita sebenarnya. Nah, kita lebih jauh lagi tentang air dalam tubuh kita ini. Apa sih perannya air di tubuh kita sehingga Dr. Arben concern tentang air minum ya. Nah, fungsi air di tubuh kita banyak sekali, mengendalikan suhu, kemudian mengendalikan kerja enzim, segala. Saya cuma ambil dua yang terpenting saya lihat, ya. Saya dua hal yang terpenting dari fungsi air. Air itu masuk keluar, masuk ketika kita minum, keluar ketika kita buang air kecil, buang air besar, keringat, ya. Itu keluar air penguapan, keluar air dari tubuh kita. Nah, air itu masuk ke tubuh kita, dia membawa makanan yang kita makan. Air masuk ke tubuh kita, dia bawa oksigen yang kita hirup. Makanan di dalam sel, di mitokondria, dibakar oleh oksigen jadi energi. Dengan energi ini kita bisa beraktivitas dan tumbuh kembang. Sel kita mampu beregenerasi. Nah, jadi air masuk itu menghasilkan energi. Dengan energi kita bisa beraktivitas dan tumbuh kembang, beregenerasi selnya. Nah, air keluar, saat air keluar ini bawa racun, bawa sampah metabolisme dari tubuh kita. Jadi air masuk, keluar, masuk gitu. Jadi di steam, tubuh kita dibersihkan dengan air. Dengan air ini. Nah, cuman air yang mana? Masalahnya itu ya. Kita udah tahu di seminar-seminar tentang air, ada air tidak sehat, ada air sehat menyehatkan. Air tidak sehat kalau kita konsumsi, maka dalam setahun, 2 tahun akan timbul penyakit. Seperti air oksigen, ya, air RO, air segala rasa, segala warna, ada rasa jeruk, apel, segala itu enggak sehat semua. Kemudian ada air sehat, air mineral. Nah, ada air sehat dan menyehatkan. Nah, ini yang air sehat menyehatkan. Air hidrogen itu tergolong air sehat menyehatkan. Karena selain dia mensuplai air ke tubuh kita, dia juga bisa mengatasi berbagai penyakit yang sudah terjadi di dalam tubuh kita dan juga mencegah penyakit terjadi di tubuh kita. Ini air sehat menyehatkan. Jadi kalau di alam secara alami itu ada Zam-Zam, ada Lourdes, ada Tlakote, Nordenau ya. Itu banyak air ajaib di muka bumi ini. Nah, air hidrogen yang
kita produksi PT Altram ya, dengan Dr. Water Unity itu mampu memproduksi air hidrogen, alkalin, dan mikrokluster. Jadi tiga karakter ini. Nah ini yang kita akan dalami, tiga karakter air hidrogen ya, air hidrogen unity. Mikrokluster, alkalin, dan juga hidrogen, mengandung hidrogen antioksidan yang sangat baik ya. Nah, saya akan kupas sedikit. Nah, nanti akan connect ke penyakit degeneratif nanti dengan karakter air ini. Kalau kita konsumsi air hidrogen secara teratur, bagaimana dia bisa mengatasi penyakit degeneratif? Nah, tadi kita udah tahu di depan ya, kalau penyakit degeneratif itu terjadi karena kerusakan sel. Kerusakan sel menimbulkan kerusakan jaringan sehingga fungsi jaringan terganggu, terjadilah penyakit degeneratif. Jadi awalnya penyakit degeneratif ini dari kerusakan sel. Sel tidak mampu beregenerasi seperti orang-orang yang sudah lanjut usia. Itu konsep awal. Nah, sekarang kita air hidrogen. Kita bahas air hidrogen, khususnya Dr. Water Unity, hidrogen, alkalin, dan juga mikrokluster. Sifat alkalin kita sudah tahu ya di paparan tentang seminar air dan kesehatan, bagaimana alkalin ini mampu menetralisir asam-asam yang berlebihan masuk ke tubuh kita. Makanan kita itu sebagian besar itu asam ya. Aktivitas kita juga asam ya. Kelelahan, stres, polusi udara segala menimbulkan asam. Nah, asam ini merusak sel tubuh kita. Jadi mengoksidasi, merusak. Nah, dengan adanya alkalin mampu dinetralisir sehingga sel tubuh kita tetap terjaga, tidak teroksidasi. Itu yang alkalin dari air hidrogen ini. Kemudian hidrogen sendiri itu antioksidan yang sangat ya luar biasa ya. Kenapa? Kita tahu gas hidrogen itu atom yang paling kecil ya, nomor atom 1 ya, gas hidrogen H2 itu sangat kecil. Karena sangat kecil dia mudah masuk ke mana jaringan tubuh, bahkan ke dalam sel ya, dia masuk, dan sifatnya sebagai antioksidan, menetralisir radikal bebas yang masuk ke tubuh kita ataupun yang diproduksi oleh tubuh kita. Jadi itu peran dari antioksidan sangat dahsyat ya, antioksidan hidrogen ini. Nah, yang ketiga mikrokluster. Nah ini mikrokluster karena ininya sangat kecil ya, karena molekulnya sangat kecil, 4-6 molekul, maka air ini mudah masuk dan keluar sel. Nah, tadi air saat masuk dia menghasilkan energi, kemudian saat keluar dia buang racun, sampah metabolisme. Coba bayangkan, berarti air ini sangat efektif membersihkan sel-sel tubuh kita dibandingkan air biasa. Air biasa itu sekitar 16-20 molekul. Nah, sel tubuh kita ada tempat masuknya air, namanya aquaporin, itu maksimal 10 molekul H2O. Nah, bayangkan 16 molekul, pintunya cuma 10, kan susah masuk. Kalau kita minum air biasa, 500 ml satu botol, itu kembung karena ngantri. Ya. Nah, tapi air hidrogen, 4-6 molekul, pintunya 10, otomatis mudah masuk. Nah, ketika air ini masuk ke dalam sel tubuh kita menghasilkan energi, otomatis orang yang minum air hidrogen akan segar ya, karena energinya meningkat dari metabolisme. Kemudian air ini keluar melalui urin, keringat segala macam, buang sampah. Berarti dia selain menghasilkan energi, membersihkan juga sampah-sampah di sekitar sel dan di dalam sel, sampah-sampah